Ya, terima kasih. Hari ini boleh kita berjumpa lagi di dalam renungan. Ya, puji Tuhan, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di dalam Rut pasal 2, ayat 2 dan 3. Bunyi firman Tuhan dikatakan seperti ini. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ayat 3, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Ya, puji Tuhan, ternyata ada beberapa hal yang menjadi bagian yang sangat penting yang bisa kita lihat dari perjalanan antara Naomi dan Ruth. Saya tidak jelaskan ke bagaimana mereka berasal dari Moab dan kembali ke Bethlehem, tetapi saya akan sedikit jelaskan tentang bagaimana mereka kembali ke Bethlehem dan apa yang mereka lakukan di Bethlehem itu yang akan saya jelaskan. Secara singkat, sampailah mereka di Bethlehem di musim menuai jelai. Pada suatu ketika mereka sampai di Bethlehem, seluruh kota itu heboh berita tentang kedatangan Naomi dan Ruth. Naomi berkata, jangan sebut aku Naomi, tetapi sebut aku Marah. Artinya, Tuhan membuat sesuatu yang pahit kepadaku. Artinya, karena segala milik harta kekayaan, bahkan suami dan kedua anaknya pun meninggal di tanah Moab. Sehingga dia mengatakan hal itu. Dan sampailah mereka di Bethlehem, dan Ruth adalah perempuan yang berasal dari Moab. Moab itu daerah yang tidak menyembah kepada Allah bangsa Israel, tetapi mereka menyembah kepada Allah-Allah lain. Tetapi keputusan yang dibuat oleh Ruth di pasal 1 itu membuat mereka bersama-sama dengan Naomi, mereka kembali ke Bethlehem. Dan singkat cerita dari firman Tuhan ini, mereka sampai di Bethlehem. Hari pertama dan kedua mereka tinggal, dan hari pertama Ruth pergi ke ladang milik Boas. Dan Boas itu adalah seorang yang kaya dan juga termasuk dari kaum Elimelek, seperti di pasal 2 ayat 1 penjelasan di atas. Apa yang bisa kita pelajari dari pelajaran yang kita bacakan di hari ini? Sebenarnya Ruth adalah orang yang tidak menyembah kepada Allah, tetapi atas keputusan yang dibuat, dia berkata, bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Sehingga Ruth berada di Bethlehem, dan puji Tuhan, dia berada di tanah yang milik Boas sebagai seorang yang kaya dari kaum Elimelek. Dan yang berhak menebus Ruth adalah Boas. Tetapi sebenarnya Ruth sudah mengenal siapa Boas, karena dia berkata di pasal 2 di sini dikatakan bahwa dia berkata, aku akan pergi ke ladang untuk memungut jelai. Dan dia berkata, orang yang murah hati kepadaku itu. Jadi ternyata pertemuan sebelumnya Boas sudah menunjukkan kemurahan hatinya kepada Ruth. Sehingga untuk kedua kalinya dan seterusnya dia sudah mulai mendekat kepada Boas. Dan kemudian hal yang kedua yang bisa kita lihat adalah di pasal 3 dikatakan bahwa kebetulan dia berada di tanah milik Boas. Jadi ini secara kebetulan tanpa ada perjanjian antara Ruth dan juga Boas. Jadi mereka tidak bertemu atau berjanji, tetapi tidak secara sengaja ternyata Ruth berada di tanah menjadi milik Boas. Sehingga itu kebetulan, tapi memang Tuhan sudah atur di dalam bagian ini. Sehingga apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini, yang menjadi aplikasi yang bisa kita pelajari adalah segala sesuatu yang kita ambil keputusan hari ini untuk mengikut Tuhan, untuk hidup di dalam Tuhan, itu akan kita lihat beberapa tahun ke depan, bahkan di akhir Yesus datang kita akan melihat. Misalnya kita mengambil keputusan untuk percaya Yesus hari ini, ya percaya Yesus untuk hari ini, tetapi nanti Yesus akan datang baru kita akan melihat bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan dan percaya Tuhan. Kemudian segala sesuatu seperti ada hukum tabur tuai di dalam Galatia pasal 6. Apa yang ditabur oleh orang itu juga akan tuai. Jadi Ruth menanam hal yang baik. Dia mengambil keputusan untuk mengikut Allah Israel. Dan akhirnya puji Tuhan, Boas sudah termasuk dalam keturunan Daud, keturunan raja yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, di dalam dunia ini segala sesuatu yang terjadi itu tidak terjadi secara kebetulan, namun terjadi di atas segala rencana Tuhan. Sehingga di dunia ini tidak ada kebetulan yang terjadi. Entah itu hal yang jahat, hal yang buruk,
sakit, sehat, semua hal yang kita hadapi, semua dalam rencana Tuhan. Sesuatu hal yang terjadi tidak mungkin tersembunyi bagi Tuhan. Karena itu apa yang kita kerjakan hari ini, kerjakanlah sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh, hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh, mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan sungguh-sungguh sampai Yesus akan datang kedua kali, karena apa yang Ia janjikan pasti Dia akan lakukan, dan segala berkat akan mengejar di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Ini yang saya bisa bagikan di renungan hari ini. Tuhan memberkati.